Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak sayangi, hari ini kita mulai pembelajaran daring hari pertama. Mudah-mudahan pembelajaran daring kali ini bisa efektif dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan anak-anak juga paham ya dengan apa yang akan disampaikan pembelajaran lewat daring kali ini. Kali ini yang akan menyampaikan daring adalah Bapak Abi selaku wali kelas 5A. Pak Abi akan menyampaikan pembelajaran tematik tema A. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah mendapatkan buku paket agar segera dipersiapkan buku paketnya dan alat tulisannya. Dan yang belum dapat silakan disediakan alat tulisnya seperti buku dan pulpen atau pensil. Pesan Bapak sebelum kalian mengikuti pembelajaran, jangan lupa berdoa pembelajaran seperti biasanya di sekolah. Kemudian jangan lupa sholat duha ya. Oke, itu saja video pembuka dari Bapak. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar Indonesia khususnya bisa bebas dari segala virus. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini Senin 20 Juli 2020. Seperti yang telah disepakati bersama bahwa KBM MI Al-Wasliyah Perbutulan sudah dimulai kembali, walaupun sistemnya masih sama seperti bulan-bulan kemarin, yaitu masih menggunakan sistem daring karena keadaan yang masih belum memungkinkan untuk bertatap muka. Oke, gak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang seperti ini Allah rahmati, Allah berkahi, dan kita bisa ambil manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar apa? Oke, hari ini mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan materi tentang bagaimana menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang kedua, menjelaskan organ gerak pada hewan. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti kalian melihat layarnya mungkin agak-agak buram atau bahasanya bernyak gitu ya. Karena ini Bapak record pakai kamera laptop langsung, jadi mungkin hasilnya akan kurang jernih. Tapi insya Allah mungkin nanti screen yang Bapak tampilkan insya Allah nggak akan berenyak insya Allah. Kalau screen mungkin insya Allah akan terlihat normal. Oke, sebentar Bapak buka dulu filenya. Oke. Yuk, organ gerak hewan. Nah, insya Allah nggak akan renyak ya, nak ya. Insya Allah nggak akan renyak. Oke, kalian fokus ke layar, jangan fokus ke muka Bapak. Nanti takut gagal fokus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Organ gerak hewan. 20 Juli 2020, kelas 5 MI Al-Wasliyah Perbutulan. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, menjelaskan organ gerak pada hewan. Oke, ayo kita belajar menentukan ide pokok. Nah, apa sih Pak ide pokok itu? Apa sih paragraf itu? Gitu kan ya? Nah, kita akan belajar menentukan ide pokok. Oke, apa itu ide pokok? Apa itu? Sebetulnya ide pokok ini udah pernah kalian dapatkan waktu kemarin kelas 4.
Oke, mungkin dengan bahasa yang agak sedikit berbeda. Nah, jadi apa itu ide pokok, Pak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Oke, saya ulangi ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Oke, apa itu gagasan? Gagasan itu bisa berarti ide atau konsep atau pikiran yang menjadi dasar atau awal ketika kita ingin membuat suatu paragraf. Oke, kita tahu bahwa paragraf itu terdiri dari apa kemarin di kelas sudah dibahas ya. Paragraf itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, mungkin ada beberapa anak yang lupa, kita akan bahas lagi, nggak apa-apa. Oke, nah ini. Ide pokok sering juga disebut dengan gagasan pokok atau pokok pikiran. Mungkin kalian sedikit familiar dengan istilah ini, gagasan pokok atau pokok pikiran. Nah, ide pokok biasanya terkandung dalam kalimat utama. Betul. Oke, sekarang apa itu kalimat utama? Tadi kita udah ngomongin ide pokok, sekarang kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah, ini harus digarisbawahi ya, kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Oke, tadi Bapak bilang bahwa paragraf itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini ada berapa, Pak? Kalimat utama cuma ada satu. Oke, kalimat utama dalam suatu paragraf itu cuma ada satu. Sisanya merupakan kalimat penjelas. Oke, kalimat utama ini adalah kalimat yang menjadi inti. Jadi kalau misalkan kalian membaca suatu paragraf gitu kan, ingin tahu sebenarnya ini paragraf itu ngomongin apa sih gitu ya. Nah, lihat kalimat utamanya. Cukup baca kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini ada 3 jenis. Yang pertama, kalimat utama yang terletak pada awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Ingat, kalimat utama yang terletak pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Oke, jadi yang pertama, kalau misalkan kalimat utama terletak di awal paragraf, itu disebut paragraf deduktif. Yang kedua, kalau kalimat utama terletak di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Nah, yang ketiga, ada kalimat utama yang terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, itu kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, ini yang harus ditulis juga. Untuk anak-anakku terutama yang belum mengambil bukunya, ini yang harus dicatat dan diingat baik-baik. Oke. Nah, sekarang Pak, bagaimana menentukan ide pokok suatu paragraf? Nah, gimana caranya kita nentuin ide pokok? Tadi kan kita udah ngomong ide pokok, Pak. Ide pokok itu kan gagasan utama yang menjadi dasar suatu paragraf. Nah, ide pokok ini ada di kalimat utama, Pak. Nah, gimana cara nentuin ide pokoknya sekarang? Oke, yang pertama, cara yang paling ampuh, cara yang paling afdol, ketika kita ingin menentukan ide pokok dari suatu paragraf adalah membaca paragraf tersebut. Kita baca semua isi paragrafnya. Itu cara yang paling afdol. Kedua, ketika kita udah baca semua paragrafnya, kita tentuin nih kalimat utamanya. Nah, tadi gimana cara nentuin kalimat utama? Cara nentuin kalimat utama itu tadi ada 3. Kita lihat di awal paragrafnya atau di akhir paragrafnya. Oke, nanti mungkin ada beberapa trik yang Bapak akan ajarkan ke kalian. Yang ketiga, biasanya ide pokok ini terkandung di dalam kalimat utama. Yuk. Nah, mungkin akan lebih jelas dengan kalian baca paragraf ini.
buat anak-anakku yang udah ngambil bukunya, ini ada di buku paket 5A halaman 3. Nah, Bapak ambil satu paragraf dari buku paket 5A halaman 3. Posisinya kalau yang di buku paket ada di samping sebelah kanan, di bagian tengah. Insya Allah ini paragraf kedua. Yuk, ayo kita membaca. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dulu satu paragrafnya. Ada suatu paragraf seperti berikut. Gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kalimat pertama ya. Kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, dibutuhkan alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh kita ke tempat yang lain. Titik. Saat kita berjalan, berlari, melompat, dan juga merangkak, kita menggunakan alat gerak kita, yaitu rangka dan otot. Titik. Beraneka jenis hewan bertulang belakang, vertebrata, yang ada di sekitar kita juga bergerak dengan bantuan organ gerak. Manusia dan hewan memiliki apa yang disebut dengan sistem gerak. Contoh hewan vertebrata antara lain kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Oke, nah kira-kira dari paragraf yang udah Bapak baca tadi, kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Oke, ingat, kalimat utama itu lihat di awal dan di akhir paragrafnya dulu. Lihat di kalimat awal dan akhir di akhir paragrafnya. Oke, kita lihat ya. Coba kita baca. Kalimat awalnya atau kalimat pertamanya, gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kalimat pertama. Kalimat awal. Kalimat akhirnya apa? Contoh hewan vertebrata antara lain kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Nah, kalau kalimat akhirnya sudah seperti ini pasti bisa dipastikan. Maksudnya, ini bukan kalimat utama. Maka, kalimat utama di paragraf ini adalah kalimat yang awal. Betul. Kalimat yang awal, yaitu gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Oke, karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif, yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, apa kalimat utamanya? Tadi, gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, nah Pak, sekarang apa ide pokoknya? Ide pokoknya itu bisa kita tulis sebagai pengertian gerak. Itu ide pokoknya ya. Oke, yuk kita ke contoh yang kedua. Mungkin akan lebih jelas lagi. Contoh kedua, Bapak masih ambil dari paragraf setelahnya di halaman 3, tadi paragraf 2, sekarang paragraf yang ketiga, di buku paket 5A, masih sama. Oke, ada paragraf sebagai berikut. Dalam tubuh manusia dan hewan, terdapat tulang rangka dan otot. Kalimat pertama. Kedua organ ini bekerja sama dalam menghasilkan gerak yang dilakukan tubuh. Tulang merupakan alat gerak Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menyebabkan tulang bergerak, akan tetapi saat melakukan gerak, tulang dan otot tidak bekerja sendiri. Diperlukan bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Oke, kira-kira paragraf yang kedua ini, kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Oke, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan kalian masih belum ngeh gimana cara nentuin kalimat utama, oke, lihat dulu kalimat pertamanya. Perhatikan, lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya apa? Dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang rangka dan otot.
Kalimat pertama. Kalimat akhirnya kita lihat. Diperlukan bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Oke. Yang satu, yang pertama, kita kalimatnya berbicara tentang di dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang, rangka, dan otot. Oke. Kalimat pertama berbicara tentang tulang, rangka, dan otot. Untuk mudahnya menentukan itu kalimat utama atau bukan, lihat kalimat setelahnya. Nah, apakah ada kata yang sama yang terdapat di kalimat pertama atau tidak? Kita lihat kalimat keduanya. Kedua organ ini bekerja sama dalam menghasilkan gerak yang dilakukan tubuh. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Di kalimat kedua ada kata gerak. Ada kata gerak. Di kalimat pertama, dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang, rangka, dan otot. Oke, kedua organ nih, kalimat selanjutnya ya. Kedua organ ini bekerja sama dalam menghasilkan gerak yang dilakukan tubuh. Oke, ada kalimat tubuh. Ada kata tubuh. Ada kata tubuh. Di kalimat pertama juga terdapat kata tubuh dalam tubuh manusia. Kalau ada repetisi seperti ini, repetisi itu pengulangan. Jadi kalau ada kata yang digunakan di kalimat setelahnya, itu sudah bisa dipastikan bahwa kalimat pertama tadi itu merupakan kalimat utama. Oke. Kalau misalkan masih kurang yakin, baca lagi kalimat setelahnya. Oke, kalimat setelahnya apa? Nah, tulang merupakan alat gerak pasif. Oke, ada kata tulang di situ. Ada kata tulang. Di kalimat pertama ada kata tulang tidak? Ada. Terdapat tulang, rangka, dan otot. Oke, sudah bisa dipastikan ya bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat pertama. Betul sekali. Kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat utama, yaitu dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang, rangka, dan otot. Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Nah, apa itu Pak? Sekarang ide pokoknya. Ide pokoknya adalah dari kalimat utama ini adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Oke, contoh lagi. Oke, yuk ayo kita mengamati. Nah, paragraf ini bisa kalian temukan di halaman 6 buku paket 5A di halaman sebaliknya. Yuk kita baca bareng-bareng. Hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Itu kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Oke, bagaimana kita nentuin ide pokoknya? Temukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya di mana? Oke, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Oke, kita baca kalimat pertamanya. Hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Kalimat pertama. Kalimat terakhirnya apa? Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Oke, kalimat yang pertama tadi kita berbicara tentang hewan dapat berpindah tempat. Kalimat terakhirnya berbicara tentang ikan, ya. Oke. Kalimat terakhir berbicara tentang ikan. Kalimat yang pertama berbicara tentang hewan dapat bergerak berpindah tempat. Oke, lihat kalimat setelahnya. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Tadi Bapak bilang apa? Kalau misalkan ada pengulangan, ada salah satu kata yang diulang di kalimat selanjutnya, maka bisa dipastikan bahwa kalimat pertama tadi adalah kalimat utama. Oke, kita menemukan kata apa? Hewan. Di kalimat pertama juga terdapat kata hewan.
maka sudah bisa dipastikan bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat pertama, yaitu hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Oke, berasa sudah paham ya? Oke, bagaimana, apa itu ide pokok, gimana kita nentuin ide pokoknya. Nah, sekarang perhatikan. Dalam satu paragraf itu ada yang disebut dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tadi Bapak bilang bahwa kalimat utama itu letaknya bisa beda-beda, bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Oke, nah Pak, sekarang yang mana sih Pak kalimat penjelasnya? Oke, tadi kita dari paragraf ini, kita udah nentuin kalau kalimat utamanya itu apa? Kalimat yang pertama ya, yaitu hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Nah, kalimat penjelasnya yang mana? Nah, semua kalimat yang ada di dalam paragraf selain kalimat utama adalah kalimat penjelas. Jadi, di paragraf yang ini kita bisa ketahui bahwa kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya kalimat yang pertama, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Itu kalimat utamanya. Kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Oke, 1, 2, 3, 4 kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas. Pak, apa ciri dari kalimat? Kok Bapak bisa bilang kalau di sini ada 4 kalimat penjelas? Perhatikan titiknya. Oke, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Titik. Itu 1 kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang kedua, beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. 2. Ikan bergerak dengan sirip. Titik. 3. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. 4. Jadi dalam paragraf ini ada 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Oke, mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham ya, insya Allah ya. Oke, kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak, bisa nanti japri untuk sementara. Oke. Nah, mungkin segitu dulu, karena kalau misalkan Bapak tambah lagi mungkin nanti terasa agak banyak, jadi mungkin sekian dulu. Nanti mangga kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami atau mungkin kerasanya Pak, Bapak ngomongnya cepat banget, boleh nanti videonya bisa ditonton dari awal lagi. Boleh. Oke, Bapak close whiteboard-nya. Sip. Nah, anak-anakku mungkin materinya cukup sampai di sini. Yang pertama tadi kita ngomongin apa? Kita ngomongin ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar terbentuknya suatu paragraf. Gimana kita cari ide pokok? Allahu Akbar.